sige, sige. Okay, ikaw na lang, Jake. Sa lahat. Grabe. Di mo na sweldo. Parang masarap to, no? Share this love that we share. Halo brother, bagaimana kabar hari ini? Tetap semangat menjalani kerasnya hidup. Untuk mengurangi kadar stres hari ini, simak rangkuman cerita film berikut. Kali ini akan membahas alur film berjudul Always Be My Maybe. Film ini rilis pada tahun 2016. Bercerita tentang seorang laki-laki yang sedang mencari cinta sejati karena pernah ditinggal oleh pacarnya menikah. Karena kegalauannya, dia pun dipertemukan dengan perempuan yang bernasib sama seperti dia. Bagaimana cerita selengkapnya? Berikut kisahnya. Di awal scene film diperlihatkan seorang pria yang sedang menghadiri sebuah pesta ulang tahun dari anak temannya. Pria tersebut bernama Jack. Terlihat dari sekitaran pesta tersebut hanya Jack yang belum juga menikah. Di sini dia mengatakan kepada teman-temannya, jika ia akan segera melamar pacarnya dan berkeluarga seperti teman-temannya di sana. Sepulang acara tersebut, Jack pergi ke sebuah toko untuk membeli cincin lamaran bersama dengan asistennya. Dan suatu hari terlihat wanita cantik yang dapat SMS untuk diajak ketemuan, di mana hal tersebut membuatnya sangat bahagia sekali, karena dia akan diberikan sesuatu yang sudah dinanti sejak bertahun-tahun. Diketahui wanita tersebut bernama Tintin. Di tempat yang berbeda, terlihat Jack yang sedang berhenti di sebuah toko untuk membeli sekuntum mawar merah. Setelah itu Jack melanjutkan perjalanannya untuk menemui gadis tersebut di tempat yang telah disepakati. Ketika sedang di perjalanan, Jack dan pacarnya terlihat terus berkomunikasi melalui telepon. Tintin sama halnya dengan Jack yang selalu mengabari via telepon. Ternyata setelah sampai di restoran, wanita yang dilamar Jack ialah wanita lain. Di sini Jack pun langsung melamar pacarnya itu. Akan tetapi pacarnya itu menolak dan ia mengatakan jika lamaran Jack sudah terlambat. Karena sekarang ia sudah menemukan pria yang lebih serius dengannya dan menjalin hubungan dengan pria tersebut. Setelah mengatakan hal itu, pacarnya pun langsung pergi dan meninggalkan Jack begitu saja. Sementara itu Tintin terlihat sedang menunggu pacarnya di sebuah restoran. Namun pacarnya itu hanya menitipkan barang kepada sopirnya untuk diberikan kepada Tintin. Tak lama kemudian temannya mengirimkan pesan agar Tintin mengecek Facebook milik pacarnya. Yang ternyata pacarnya tersebut sudah memiliki yang baru, tentu saja membuatnya menjadi patah hati. 6 bulan kemudian, Tintin yang bekerja sebagai penata rias sedang mengadakan pemotretan di sebuah villa. Terlihat Jack yang juga menenangkan hatinya sedang berada di tempat sama. Jack yang sudah cukup lama berada di sana. Lalu didatangi kakaknya menuju Jack dan menyuruh untuk segera pulang kembali ke rumah agar ia bisa kembali beraktivitas seperti biasanya. Malam harinya terlihat Tintin yang sedang nongkrong bersama temannya di sebuah kedai untuk membuktikan jika ia sudah bisa move on dari mantannya. Tintin pun mengeluarkan skill merayunya dan menunjukkan kepada teman-temannya. Dan Jack yang pada saat itu sedang sendirian, menjadi target sasaran dari Tintin. Ia pun berhasil menggoda Jack dan membuatnya tertawa. Namun di sini malah Tintin yang merasakan nyaman. Dan mereka berdua pun akhirnya saling menceritakan kisah cinta mereka yang kandas. Di sini pun diketahui jika keluarga Jack pemilik villa tempat mereka sekarang berada. Karena sudah merasa nyaman, mereka berdua lalu saling bertukar nomor telepon dan janjian akan bertemu kembali di kota. Suatu hari Jack pun kembali ke kota dan menemui ayahnya yang sedang berada di kantor. Setelah itu Jack yang merasa kesepian, kemudian mengajak Tintin untuk bertemu di sebuah kafe. Ketika sedang bertemu di kafe, Tintin yang memakai pakaian terbuka membuat mata Jack menjelajah medan dan selalu berfokus ke semangka Tintin. Parang masarap to, no? Serius. Setelah itu mereka berdua lalu pergi ke sebuah diskotik.
Jack pun kemudian memberikan tantangan kepada Tintin untuk menyuruhnya mendekati pria di tempat tersebut. Tetapi ketika semua pria yang dipilih oleh Jack mulai baper, semuanya ditolak oleh Tintin karena dianggap itu semua adalah tantangan saja. Dan mereka berdua pun pergi ke sebuah restoran untuk saling mengobrol. Di sini Tintin menceritakan jika sebelumnya ia menyesal karena ia tak mau memperjelas status hubungannya dengan pacarnya yang dahulu, sehingga pacarnya itu memilih untuk pergi dengan wanita lain. Namun Jack mengatakan jika yang seharusnya menyesali adalah mantannya karena sudah meninggalkan seorang wanita yang sangat cantik seperti dirinya. Mendengar pujian tersebut membuat Tintin pun menjadi tersenyum. Di hari berikutnya, terlihat Tintin dan Jack mendatangi ke studio foto tempat kerjanya, dan ia pun memperkenalkannya dengan semua rekannya. Karena Tintin tahu jika Jack sangat mahir dalam fotografi. Sebaliknya, Jack juga mengajak Tintin untuk berkunjung ke kantornya. Di sini terlihat jika mereka berdua sudah semakin akrab. Terlihat dengan mereka berdua yang sering saling bertemu dan jalan bersama untuk mengisi waktu luangnya. Pada suatu hari Tintin diberi tantangan lagi oleh Jack dengan mencari pasangan sesuai dengan kriteria mereka di sebuah diskotik. Akan tetapi mereka berdua belum juga mendapatkan orang yang tepat untuk mereka ajak serius. Namun pada akhirnya mereka berdualah yang selalu menghabiskan waktu bersama sepanjang malam. Di sini terlihat Tintin selesai merias sahabat yang akan menikah. Tintin yang merasa kesepian akhirnya menghubungi Jack dan meminta untuk diajak jalan. Karena Jack yang sedang sibuk pada saat itu, langsung membatalkan semua meetingnya hanya untuk memenuhi ajakan Tintin. Malam harinya ternyata Jack sudah mempersiapkan makan malam romantis untuk si Tintin. Tintin pun semakin baper dan terpesona. Saat sedang makan tanpa sengaja Tintin menjatuhkan makanannya. Jack pun langsung gercep untuk mengambilnya. Akan tetapi dia tidak jadi mengambil makanan tersebut. Makanan tersebut jatuh tepat di atas semangkanya Tintin. Pwede naman. Gusto mo, ano? Share lang. Tintin pun masih tidak percaya akan makan malam yang dirancang oleh Jack ini begitu sempurna baginya. Setelah makan malam, Jack mengajak Tintin ke studio foto yang berada di dalam rumahnya. Jack lalu mengambil foto Tintin dengan berbagai pose. Namun saat sedang asik berfoto, Tintin pun terlihat menggoda Jack. Awalnya Jack tidak tergoda karena ikan tongkolnya meronta-ronta. Terjadi permainan kuda lumping yang sangat istimewa. Longing for your during all the day. Oh, in my dream. Besok paginya terlihat Jack yang sedang bertemu dengan asistennya, dan asisten tersebut mengatakan agar Jack memperjelas hubungannya dengan Tintin. Mendengar saran dari asistennya itu, Jack kemudian mengajak Tintin untuk datang kembali ke rumahnya. Namun yang terjadi adalah permainan kuda lumping ronde kedua. Dan tujuan awal pun jadi lupa. Suatu hari Jack saat jalan tidak sengaja bertemu dengan mantan kekasihnya yang lagi bersedih. Dikarenakan mantannya ingin bercerita dan menyesal telah meninggalkan Jack. Dan Jack yang tak mau berbohong kemudian menemui Tintin dan mengaku jika ia kemarin sempat bertemu dengan mantannya. Mendengar hal itu, Tintin hanya bisa menahan rasa cemburunya dikarenakan mereka berdua belum memiliki status hubungan yang jelas. Sehingga ia hanya bisa menahan rasa sakitnya di dalam hati. Setelah pertemuan itu, Tintin lalu bercerita kepada temannya. Ia sadar jika hubungannya dengan Jack sudah tidak bisa dilanjutkan, karena kan tidak adanya kejelasan status di antara mereka berdua. Sejak saat itu, Tintin pun bersumpah tidak akan jadi bucin dan menangisi seorang pria lagi. Di kemudian hari terlihat Jack yang telah keluar dari kantor ayahnya dan ingin menjadi seorang fotografer profesional. Sementara di tempat yang berbeda,
Tintin memutuskan untuk menemui mantannya kembali. Karena tak pernah mendapatkan kabar balasan WA dari Tintin mungkin sudah diblokir. Jack pun memutuskan untuk menemuinya dengan membawa sekuntum mawar merah yang sangat indah dan wangi. Secara tidak sengaja Jack melihat Tintin sedang cipika-cipiki dengan mantannya. Beberapa hari setelah kejadian tersebut, mereka berdua lalu bertemu di sebuah kafe dan mengobrol. Beberapa saat Jack pun mengungkapkan perasaannya jika sebenarnya ia sangat mencintai Tintin. Mendengar hal itu, Tintin hanya bisa terdiam dan tidak menjawab, sehingga hal itu membuat Jack kesal dan pergi meninggalkannya. Namun saat Jack pergi, Tintin tidak bisa lagi menahan air matanya menetes. Beberapa hari kemudian, Jack yang sudah fokus dengan pekerjaan barunya sebagai fotografer profesional. Di sini Jack pun selalu membayangkan wajah Tintin, sehingga ia pun memutuskan untuk istirahat sejenak. Terlihat Jack yang sedang memandangi foto-fotonya saat bersama Tintin. Namun tiba-tiba seseorang datang memanggil dari belakang. Yang ternyata orang tersebut ialah Tintin. Yang datang dengan memberikan setangkai bunga dan sebuah boneka sebagai permintaan maaf darinya. Di sini Tintin pun menjawab perasaan dari Jack yang kemarin tidak dijawabnya. Dengan mengatakan jika ia juga sangatlah mencintainya dan ingin serius hingga ke jenjang pernikahan. Mendengar ucapan Tintin, Jack sangatlah senang dan bergembira tentunya. Dan film pun berakhir dengan Nainip na ko sa Boyfriend ng bakita. araw ko kung na-blaze going wrong. I love you more. kenikmatan. Sepenggal kata untuk film Always Be My Maybe yang rilis tahun 2016 ini. Segera nyatakan apa yang ada di dalam hati ketika kita sedang mencintai seseorang karena keterlambatan akan menjadi penyesalan. Karyawan dikhianati. Oke brother, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Sampai jumpa di video berikutnya.